Kawinnya Betari Hapsari binti Abiasa Daud dengan mas kawin tersebut tunai. Tari tidak pernah menyangka pernikahan impiannya akan berubah menjadi mimpi buruk. Di hari pertama menginjakan kaki di rumah suaminya, Bian, Tari langsung dihadapkan pada kenyataan pahit, sebuah perjanjian pernikahan yang menyatakan bahwa mereka akan bercerai dalam waktu 1 tahun. Kenapa ini? Kesepakatan pernikahan selama kita nikah. Bian, yang terpaksa menikahi Tari demi menuruti keinginan ibunya yang sakit, ternyata masih menjalin hubungan dengan kekasihnya, Sarah. Perjanjian itu dibuat agar ia bisa segera kembali pada Sarah setelah 1 tahun berlalu. Hancur dan terluka, Tari tidak menyerah. Berpegang pada keyakinan agama dan niat untuk berbakti pada suami, Tari berusaha sekuat tenaga untuk mengambil hati Bian. Ia melakukan berbagai cara, berharap Bian bisa melihat ketulusan cintanya dan melupakan Sarah. Namun, usaha Tari tidaklah mudah. Bian bersikap dingin dan acuh tak acuh. Hatinya masih terpaut pada Sarah yang sesekali datang mengusik pernikahan mereka. Di tengah perjuangannya, Tari harus menghadapi berbagai rintangan dan kesalahpahaman. Mampukah Tari meluluhkan hati Bian dan mengubah perjanjian pernikahan menjadi ikatan cinta yang sesungguhnya? Ataukah waktu 1 tahun akan menjadi akhir dari pernikahan yang tidak pernah ia duga? Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe ya, biar saya semangat terus untuk upload. Tari selalu berusaha melayani Bian, namun tak pernah ditanggapi dan berharga bagi Bian. Aku gak akan pernah makan masakan buatan kamu. Tari pun jadi sering murung, sementara Bian masih saja menemui Sarah. Tari. Besoknya Bian dan Tari pura-pura mesra di acara ulang tahun ayah Bian. Mereka terlihat seperti pasangan yang bahagia hanya untuk membuat keluarganya senang. Selamat ulang Bian tahun. bahkan pura-pura merangkul Tari. Saat pulang acara, Bian mau menemani Tari belanja bulanan. Namun tetap saja Bian pergi meninggalkan Tari demi Sarah. Sesampainya di rumah, Bian dan Tari cekcok lagi mengenai surat perjanjian pernikahan mereka. Kali ini aku nurutin kemauan kamu. Esoknya, Pak De dan Bukde Tari datang berkunjung ke rumah mereka. Bian dan Tari pun harus kembali berpura-pura mesra. Tidak ingin ketahuan kalau mereka tidur pisah kamar, diam-diam Bian memindahkan barang-barang Tari ke kamar Bian. Dan untuk pertama kalinya, Bian dan Tari pun tidur satu kamar dan satu kasur. Pagi subuh, dengan kantuk berat, Bian harus menemani Pak De sholat subuh ke masjid. Setelah beberapa hari menginap, Pak De dan Bukde pun pulang, dan hubungan Bian dan Tari pun kembali ke laptop alias dingin. Suatu malam, Bian pulang dalam keadaan demam berat, Tari pun merawat Bian dengan sabar hingga sehat. Namun tak disangka, Sarah datang mengunjungi Bian yang membuat Tari sedih dan sakit hati. Dengan Sarah. Sarah. Mau Sarah datang ke sini, terserah. Keesokan harinya, Tari pergi seminar ke Bandung tanpa izin suaminya. Di tengah perjalanan pun, Tari mendapat berbagai masalah, mulai kartu e-tolnya nggak berfungsi, ban bocor, dan mesin berasap. Tari mana? Sementara Bian yang datang arisan keluarga sendiri, dicecar pertanyaan tentang Tari. Untungnya Tari datang tepat waktu yang membuat Bian heran. Pagi harinya, Tari memasak sarapan untuk Bian dengan tanpa kerudungnya, yang membuat Bian terpesona padanya. Kemudian Bian dan Tari pergi jalan berdua, yang membuat hati mereka mulai terpaut.
membuat Bian cemburu. Kamu cemburu ya? Satu malam, Bian dan Tari nonton bersama di rumah. Mereka pun mulai saling jatuh hati dan terikat cinta dan asmara dalam kamar untuk pertama kalinya sejak menikah. Namun Bian berbohong lagi dan menjumpai Sarah di rumah sakit akibat kecelakaan. Karena itu, Tari pun minggat dari rumah beberapa hari. Namun tak diduga, Aldi yang ternyata sudah lama menyimpan rasa pada Sarah, akhirnya mengungkapkannya dan berniat untuk menikahi Sarah. Saat Tari pulang ke rumah, dia melihat Bian dan Sarah di rumah. Tari pun pergi dan akhirnya memutuskan untuk pergi ke pengadilan agama dan menggugat cerai Bian. Bian pun berusaha mengejar Tari, ternyata mereka malah bertemu di dalam kereta. Mereka pun bersatu kembali dan menjalani hidup bahagia sebagai suami istri yang seutuhnya.